kenaikan pesanan produk. Tapi kenapa ada kenaikan biaya tenaga kerja produksi? Nah, itu nanti bisa kita evaluasi di ranah manajemen. Itu fungsinya ya, kita menggolongkan biaya tenaga kerja berdasarkan departemen. Kemudian kalau penggolongan biaya tenaga kerja yang kaitannya sama proses produksi, ada dua di sini ya. Namanya adalah biaya tenaga kerja langsung atau yang kita sebut BTKL ya. Yang kedua biaya tenaga kerja tidak langsung atau BTKTL ya. Bukan BCL ya, BTKL. Ya, kalau BCL namanya Bunga Citra Lestari ya. Oke. Kemudian apa sih BTKL atau BTKTL ya? Yang namanya biaya tenaga kerja langsung itu langsung kaitannya sama siapa? Nah, dia langsung berkaitan dengan tingkat kegiatan produksi. Misalnya, kasih contoh apa yang gampang ya? Jualan gorengan yang gampang ya, habis makan gorengan. Jualan gorengan ya, misalnya pisang goreng. Nah, di dalam proses produksi pisang goreng kita sudah sepakati kemarin ya, yang namanya bahan baku itu berarti ya pisangnya, kemudian tepungnya ya, kemudian mungkin kalau ada penyedap yang lain ya, bahan penolong yang lain, nah itu adalah bahan baku. Kemudian yang masuk tenaga kerja, yang masuk biaya tenaga kerja langsung itu yang mana? Yang bagian ngirisi pisang dan menggoreng pisang, atau mungkin ada biaya tenaga ini yang memasarkan ya, yang keliling-keliling, yang jualan keliling ya, menjajakan ininya, produknya, atau yang bagian mencatat ini penjualan atau pengeluaran. Kira-kira yang masuk kategori biaya tenaga kerja langsung yang mana? Yang bagian gorengin, atau yang bagian memasarkan, menjajakan tadi, atau yang bagian mencatat? Yang mana? Yang gorengin. Ya, yang gorengin. Kemudian kalau misalnya pada hari itu ya jumlah pesanan pisang goreng banyak, ya. Kira-kira tenaga kerja yang bagian gorengin tadi ya bekerja lebih banyak atau lebih sedikit, Mbak Priska? Lebih banyak ya, lebih banyak. Berarti kalau misalnya ada tambahan tenaga kerja, ada tambahan pesanan lagi misalnya hingga 10.000 pisang goreng ya, yang satu orang nggak cukup ya, nggak cukup untuk goreng pisang. Berarti pemilik tadi gerai pisang goreng tadi akan gimana? Menambah karyawan bagian gorengin pisang tadi ya. Berarti di situ ada, kita amati perubahannya ya. Besar kecilnya perubahan biaya tenaga kerja itu tadi tergantung sama tingkat kegiatan produksi. Kalau misalnya suatu hari ternyata di situ nggak ada pesanan pisang goreng misalnya, atau hari itu nggak ada ya, nggak ada pesanan pisang goreng lah ya, pokoknya tadi hari itu nganggur ya. Berarti yang nganggur yang mana? Yang bagian gorengin itu nganggur ya, yang bagian gorengin itu nganggur karena hari itu nggak ada pesanan. Yang bagian administrasi mungkin dia masih bisa punya pekerjaan, mungkin yang dia merekap penjualan bulan yang hari kemarin, atau dia mau order bahan baku, atau dia masih cari order. Yang bagian pemasaran mungkin dia masih cari customer. Nah, yang kaitannya langsung sama proses produksi itu yang bagian gorengin itu tadi ya, sehingga disinilah nanti yang BTKL ini akan kita masukkan sebagai penentu harga pokok produk. Ya, kemudian karena dia sifatnya ini ya, semakin banyak pesanan maka semakin banyak penyerapan biaya tenaga kerja ya. Kalau pesanannya kosong ya atau nol, semakin rendah, berarti penggunaan biaya tenaga kerja juga semakin rendah, maka itu yang disebut variabel. Yang namanya variabel itu berubah ya sesuai dengan kondisi tertentu. Ya, yang namanya variabel itu berubah-ubah. Kalau flat itu tetap ya. Jadi kalau beda nanti kita bandingkan dengan yang bagian mencatat penjualan pisang tadi ya.
Jadi ada atau nggak ada pesanan ya, dia nggak terpengaruh ya. Misalnya perusahaan hanya mempekerjakan satu orang ya satu orang itu ya. Jadi mau pesanan 1.000, 10.000 atau nggak ada pesanan dia tetap satu orang itu ya. Sehingga itu bagian tadi ya yang mencatat pengeluaran tadi misalnya bagian akuntansi ya dan pemasaran tadi ya itu bukan termasuk biaya tenaga kerja langsung, tapi masuk jenis yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, perlakuannya bagaimana kalau dia nggak ada kaitannya sama tingkat produksi? Perlakuannya nanti akan kita masukkan dalam perhitungan BOP. Ya, jadi dia walaupun dia itu tenaga kerja, tapi dia bukan tenaga kerja yang kita maksudkan untuk hitung ya, yang kita hitung untuk penentu harga pokok produk. Ya, dia penentu harga pokok produk tapi komponennya BOP, bukan masuk ke biaya tenaga kerja. Kenapa? Karena dia sifatnya itu tidak berkaitan langsung dengan proses produksi. Sama halnya misalnya mesin ya. Misalnya mesin pemotong pisangnya ya. Ada atau enggak ada pesanan ya, mesin itu tetap disusutkan ya. Jadi ada biaya penyusutan. Biaya penyusutan masuk ke BOP. Kemudian sama halnya misalnya biaya sewa gerainya itu ya. Jadi ketika kita sudah menyewa sebuah kios ya untuk jualan, ada atau enggak ada pesanan, maka kita tetap bayarkan biaya sewanya. Ya, itu namanya biaya tetap ya. Sehingga dia diakui sebagai biaya overhead. Nah, itu perlakuannya sama juga biaya tenaga kerja yang kita maksudkan tadi, yang akuntansi tadi, yang mencatat dan juga yang memasarkan. Ada atau enggak ada pesanan, itu enggak terpengaruh. Beda dengan yang karyawan bagian produksi tadi. Gitu ya. Itu cerita kehidupannya ya. Kemudian kita akan mencoba mengidentifikasi bersama-sama ya, mana di antara yang sebelah kiri ini adalah penggolongan biaya tenaga kerja berdasarkan departemennya, yang sebelah kanan itu adalah berdasarkan hubungannya dengan proses produksi ya. Kita akan golongkan bersama-sama mana di antara ketiga biaya yang sebelah kiri ini yang masuk ke BTKL dan yang masuk ke BTKTL. Oke, siapa yang mau mencoba untuk menggolongkan? Kalau biaya tenaga produksi itu tadi masuknya di BTKL atau BTKTL, biaya tenaga kerja langsung atau tidak langsung. Kalau tadi yang produksi contohnya yang gorengin tadi ya. Oke, siapa yang mau mencoba? Ada? Ada yang mau mencoba yang belum mendapatkan reward? Yang belum sama sekali ada Mas Justin Maximilian Rian, ada hadir di sini. Justin ada? Ada. Oke. Bentar. Saya cari siapa yang mau dikasih reward ya. Kalau rewardnya berupa saldo OVO paling pada mau ya. Rewardnya berupa saldo OVO tapi minta orang tuanya masing-masing. Ya, tawa aja Bong, Bu ya. Oke, kemudian siapa yang mau bantu saya, Mbak Tiana Faradita mungkin? Ya, tenaga kerja produksi itu masuk BTKL atau BTKTL, Mbak Tiana? Ada. Siapa lagi yang belum? Mas Maulana Yusuf. Tadi sudah saya ceritakan loh ya, biaya tenaga kerja produksi itu saya contohkan bagian tenaga yang gorengin pisang tadi. Jadi kita nggak fokus di pisang gorengnya ya, kita fokus di contohnya tadi. Kalau kita tarik ke konsep ya itu seperti apa ya. Oke, Mbak Yulia Safitri menjawab biaya tenaga kerja produksi masuk di
BTKL. Oke, Mbak Yulia ya. Jadi benar ya, tadi masuknya ke biaya tenaga kerja langsung ya. Kita ini kan ya, kita tarik gini ya. Nah, masuknya ke biaya tenaga kerja langsung. Kenapa? Karena dia perubahannya ya, perubahan biaya tenaga kerja produksi itu seiring dengan perubahan pesanan ya, pesanan atau tingkat produksi. Kalau misalkan dia pakai pesanan, kalau dia produksi massal ya seiring dengan meningkatnya volume produksi. Atau ketika volume produksi turun berarti penggunaan biaya tenaga kerja turun ya. Dia kaitannya prosesnya sama, kaitannya berkaitan langsung dengan proses produksi sehingga disebut dengan BTKL. Oke. Kemudian yang kedua, biaya tenaga kerja pemasaran itu masuk di PTKL atau PTKTL? Saya mau mencoba, Bu. Oke, Mas Marcel. Oke, good. Mas Masuknya Marcel. di BTKL nggak, Bu? Biaya tenaga kerja pemasaran. Kalau sekarang saya tanya Mas Marcel, kalau bagian sales penjualan itu, ya, ketika ada kenaikan produksi, apakah dia akan memasarkan produk semakin banyak? Atau ketika ada penurunan produksi, apakah dia kemudian akan mengurangi aktivitas pemasarannya? Ketika ada kenaikan volume produksi, Mas Marcel? Menurut saya bakal ditingkatkan sih, Bu. Akan ditingkatkan. Oke. Tapi akan ditingkatkan, ya benar, akan ditingkatkan, tetapi tidak langsung ya. Jadi peningkatannya itu bukan langsung dipengaruhi oleh tingkat produksi. Ya, jadi beda halnya dengan karyawan bagian produksi. Ketika ada pesanan 100 misalnya, ke tenaga kerjanya 1, ya misalnya karyawannya kok 1, jangan 1 ya, 2 mungkin. Kemudian pesanannya 1.000, karyawannya menjadi 4, ya. Atau mungkin pesanannya 5.000, karyawannya menjadi 10 ya. Nah, peningkatan jumlah tenaga kerja tadi apabila di pemasaran itu peningkatannya bukan sebanding dengan volume produksi. Ya mungkin ada peningkatan, tapi tidak langsung sebanding ya. Misalnya kalau misalnya volume produksi 1.000 hari ini, maka hari ini kita nggak akan nambah sales menjadi yang tadinya mungkin 2 menjadi 5. Ya. Atau ketika besok ada pesanan 10.000, kita nggak akan menambah sales kita misalnya jadi dari 5 menjadi 10. Karena apa? Peningkatan volume pemasaran itu tergantung nanti kebutuhan ya. Kalau kita mau menargetkan penjualan, oh ternyata kita butuh bagian tenaga kerja pemasaran lebih banyak. Nah, di situ berarti akan ditambah biaya tenaga kerja pemasaran. Sehingga perubahannya itu untuk tenaga kerja pemasaran itu tidak langsung dipengaruhi oleh volume produksi. Gitu ya Mas Marcel ya. Sehingga biaya tenaga kerja pemasaran ya, karena dia tidak dipengaruhi langsung secara langsung oleh volume produksi, dia masuk di BTKTL. Oke. Ya, Mas Marcel tetap mendapatkan poin ya karena sudah mencoba. Oke, nggak apa-apa ya. Terima kasih Mas Marcel. Kemudian ada biaya tenaga kerja administrasi umum yang terakhir. Yuk, siapa yang mencoba membantu? Oh, ini Mbak Sela juga menjawab ya di kolom chat ya. Oke. Yang administrasi umum. Mbak Sela mungkin mau menambahkan biaya tenaga kerja administrasi umum masuk BTKL atau BTKTL? Ini ada Mas Deo dan juga Mbak Sinta. Kemudian ada Mbak Sela. Oke. Di BTKTL. Ya. Nah, karena dia tidak dipengaruhi oleh volume produksi secara langsung ya. Sehingga dia masuk di BTKTL. Oke, terima kasih ya sudah dibantu untuk mengidentifikasi ya.
Jadi ini ya, kemudian saya berikan satu pertanyaan lagi. Ya, di antara ini, tadi ya slide-nya. Nah, di antara biaya tenaga kerja produksi, pemasaran, administrasi umum, ya kita sudah golongkan ya, ini tenaga kerja produksi masuk BTKL, pemasaran dan administrasi umum masuk BTKTL. Mana yang akan kita gunakan untuk perhitungan harga produk? Yang BTKL atau BTKTL? Yang akan kita gunakan untuk perhitungan produk. Oke, Mbak Dwi menjawab BTKL. Ya, benar ya. Yang masuk di perhitungan harga pokok produk adalah yang biaya tenaga kerja langsung. Kenapa? Ya, karena dia kaitannya langsung sama proses produksi, ya, seperti halnya bahan baku tadi. Sehingga yang akan kita hitung adalah yang BTKL. Sehingga kita hari ini fokusnya di BTKL. Yang BTKTL bagaimana? Itu seperti yang tadi saya jelaskan, dia perlakuannya sama dengan biaya overhead pabrik atau BOP, gitu ya. Kemudian ini komponen gaji, kita sudah tahu ya, gaji itu ya segala hal yang diterimakan ke karyawan dalam bentuk gaji itu sendiri, upah, insentif, premi lembur, kemudian kalau ada tunjangan-tunjangan yang lain ya, itu termasuk komponen gaji. Nah, sekarang kita akan masuk di perhitungan ya. Semuanya sudah lihat case-nya ya, kasusnya ini ya. Jadi ini untuk mencatat gaji dan upah. Kita masuk di perhitungan ya. Jurnalnya untuk mencatat biaya gaji dan upah ya. Di sini ada barang dalam proses biaya tenaga kerja. Kalau kemarin pada saat bahan baku, masih ingat ya, kita mau mencatat biaya pemakaian bahan baku itu kan barang dalam proses biaya bahan baku ya. Sekarang karena tenaga kerja kita ganti menjadi biaya tenaga kerja. Ya, debit ini khusus untuk biaya tenaga kerja langsung. Ingat ya, yang dicatat adalah tenaga kerja langsung. Yang tidak langsung bagaimana? Tidak masuk biaya tenaga kerja, nanti masuknya jurnalnya adalah overhead gitu ya. Nah, ini masuk ke hitungan yang kedua, biaya overhead pabrik ya. Ini untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung. Kemudian kreditnya adalah gaji dan upah. Nah, untuk kasusnya kita lihat ya, PT Bistrom mempekerjakan karyawan, dia kembar ya, namanya Raisa ya. Ini favoritnya cowok-cowok ya, siapa yang penggemarnya Raisa? Suaranya bagus ya. 11-12 sama saya ya, jauh ya. Oke, kemudian kembarannya namanya Raiso ya. Raiso itu in English ya, nggak bisa ya. Ya, menurut catatan presensi ya, Raisa ini kerjanya selama 40 jam seminggu. Dia 40 jam seminggu, bayarannya 10.000 per jam ya. Kemudian yang Raiso lama kerjanya sama jamnya, berarti dia 40 jam seminggu, upahnya 7.500 per jam. Ya, kok beda nih? Ya, itu di dalam perusahaan sangat wajar ya, beda upah ya. Karena apa? Nanti tergantung sama masa kerja ya, kemudian tingkat keahlian ya, itu sangat wajar ya, upahnya beda-beda. Jadi ini bukan diskriminasi gender, bukan ya. Atau bukan karena yang satu cantik, yang satu enggak, yang satu cowok, yang bukan ya. Ini memang penentuan upahnya seperti itu ya. Kemudian, nah dari upah yang diterima, PT Bistrom memungut pajak 5% ya. Kemudian ini detail pengerjaannya ya. Untuk pesanan biskuit, ya ini misalnya pura-puranya pabrik biskuit ya. Pesanan biskuit Raisa 15 jam, Raiso 20 jam. Kemudian untuk pesanan wafer ya. Pesanan wafer itu Raisa berapa itu? 20 jam, yang Raiso 10 jam. Kemudian untuk menunggu persiapan pekerjaan. Nah, sekarang ini ya. Yang Raisa 5 jam, yang Raiso 10 jam. Sehingga di sini kita bisa identifikasi kegiatannya ya.
Yang dua itu tadi untuk memproses produk, ya, biskuit, dan satunya wafer, ya. Itu adalah kaitannya sama proses produksi. Kemudian aktivitas yang ketiga apa itu? Menunggu persiapan pekerjaan. Itu kaitannya sama aktivitas produksi apa bukan kira-kira? Jadi di dalam proses produksi itu, ya misalnya karyawan itu kan masuknya jam berapa? Misalnya jam 8 sampai jam 5 atau jam 7 sampai jam 4. Ya, kita ambil jam 8 sampai jam 5 ya. Jam 8 sampai jam 5, kemudian dia masuk, karyawan itu masuk ya. Kemudian di dalam pabrik itu biasanya ada sebelum mulai pengerjaan dia ada aktivitas apa? Persiapan, setup namanya ya. Mesinnya disiapkan terlebih dahulu. Kemudian bahan bakunya ada aktivitas namanya penyiapan bahan baku ya, disiapkan terlebih dahulu bahan bakunya. Nah, baru dia masuk proses produksi. Untuk menunggu itu ya, misalnya dia masuk jam 8, kemudian proses produksi akan dimulai mungkin jam 10. Nah, 2 jam itu dia menunggu ya. Nunggu untuk mulai pengerjaan, mulai proses produksi. Itu namanya adalah aktivitas menunggu persiapan. Nah, apakah itu masuk aktivitas produksi? Ya, tidak dihitung ya. Itu tidak, aktivitas itu tidak masuk di proses produksi. Karena apa? Dia belum masuk proses produksi. Jadi dia sebelum ya, masih aktivitas praproduksi sebelumnya ya, sehingga nanti perlakuannya berbeda untuk ketiga aktivitas ini walaupun objek tenaga kerjanya sama. Kenapa dibedakan? Karena supaya perhitungan harga pokok produk itu adalah yang benar-benar biaya yang terserap oleh produk itu. Ya, jadi nanti kalau seperti itu ya, kalau kita bebankan semua ke produk, maka produk itu dibebani biaya-biaya yang sebenarnya bukan miliknya dia gitu ya, sehingga nanti mempengaruhi apa? Harga pokok produksi. Kalau mempengaruhi harga pokok produksi, akan mempengaruhi harga jual ya. Kalau harga jualnya tidak kompetitif, dia tidak akan bisa bersaing di pasar. Makanya benar-benar perhitungan harga pokok produk itu diurut detail sekali ya, berdasarkan aktivitas mana yang masuk ke diserap oleh produk, mana yang bukan. Kalau menunggu itu kan bukan ya, sehingga dia tidak ada kaitannya sama proses produksi, gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan kasus itu bersama-sama. Oke, karena ini soal hitungan, saya tingkatkan poinnya menjadi 40 ya. Jadi 40. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Ada penggolongan biaya tenaga kerja dibebankan sebagai tenaga kerja langsung. Untuk perhitungannya Raisa berarti berapa? Tadi dikalikan berapa? 10.000 per jam. Berarti Raisa untuk pesanan biskuit ya. Pesanan biskuit Raisa menyelesaikannya selama berapa jam dalam 1 minggu? Yuk, siapa yang mau partisipasi? Mencoba. Salah nggak apa-apa ya. Saya nggak mencari kesalahan. Saya nggak mencari kesalahan. Saya mencari yang mau dikasih reward ya, 40 poin. Oke, siapa yang mau mencoba? Raisa untuk mengerjakan pesanan biskuit, tadi dia butuh berapa jam? Raise your hand. Ngacung. Dalam bahasa Jawa yang namanya ngacung. Mbak Dwi, oke. Mbak Dwi. Oke, Mbak. Jadi perlu recall slide. Nah, ini dia berarti untuk mengerjakan pesanan biskuit berapa jam dia? 15 jam, Bu. Ya, 15 jam. Berarti untuk upah per jamnya untuk Raisa berapa? 150.000. Untuk upah per jamnya dulu. 10.000. 10.000. Oke, 10.000 per jam berarti totalnya 150.000. Oke. Yang Raisa, Mbak. Kembarannya. yang Raisa berarti pesanan biskuitnya berapa? 20 jam.
20 jam. Oke, kemudian upahnya apakah sama? 7.500 ya per jamnya ya untuk Raiso ya. Sama, Kali Bu, 150.000. kali 20 jam ketemunya sama ya, tapi dia rate upahnya berbeda. Oke. Thank you Mbak Dwi sudah mencoba. Gampang ya. Ya, jadi penyemangat yang lain teman-teman yang mau mencoba ternyata gampang sekali ya. Oke, yang lain yang mau mencoba yang belum, Mas siapa ini? Yang lain? Mbak Rizky sama Mbak Devi. Oke, Mbak Rizky, kemudian Mbak Devi. Yang pesanan wafer Mbak Rizky. Mbak Rizky untuk yang Raisa pesanan wafernya. Bentar. Nah, berapa jam Mbak Rizky? Yang pesanan wafer tuh yang Raisa 20 jam, Bu. 20 jam. Oke, kita kalikan dengan upah per jamnya berapa? Bentar, Bu. Upah per jamnya 7.500. Yang Raisa lo ya. 10.000. Di sini tampil ya di soalnya ya. Ya, ini juga Ya. sudah saya tuliskan 10.000 per jam. Dia kerjanya 20 jam untuk membuat wafer. Kemudian berarti yang diterima dia berapa? Yang diterima berarti 10.000 kali 20, Bu. 10.000 kali 20. Berarti berapa? 200. 200.000. 200.000. Oke. Kemudian yang Raiso. Yang Raiso nih. Untuk wafer berapa? 10 jam. 10 jam. Upahnya 7.500. 7.500. Berarti diterimakan berapa? 75.000. 75.000. Oke. 75.000. Oke, terima kasih Mbak Rizky ya. Bu. Thank you. Kemudian yang tadi habis ini siapa sih? Lupa saya. Bentar, saya tak buka Jimit. Mbak Devi. Ya, silakan Mbak Devi untuk ini yang sekarang saya jelaskan dulu. Ini ya. Untuk menunggu persiapan pekerjaan itu tadi sudah saya jelaskan bahwa itu bukan masuk proses produksi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah berarti dia termasuk di komponen biaya tenaga kerja yang tidak langsung ya. Karena apa? Dia kaitannya tidak berkaitan langsung dengan proses produksi. Dia setup ya. Sehingga nanti perlakuannya masuk ke BOP. Oke, untuk komponen yang BOP berarti berapa ini Mbak Devi? Untuk persiapan pekerjaan Raisa berapa jam? 5 jam, Bu. 5 jam ya. Walaupun dia itu masih proses menunggu, tapi dia tetap dibayarkan upahnya ya. Karena apa? Karyawan itu kan sudah masuk 1 hari ya. Kalau dia masuk proses produksinya ada di tengah hari kan nggak mungkin kita bayar separuhnya. Kita tetap bayarkan dia upahnya full sehari. Sehingga untuk kegiatan menunggu ini tetap kita hitung upahnya. Hanya tidak masuk di komponen BTKL ya. Ya, oke. Kemudian lanjut Mbak Devi, 10.000 kali 10.000 dikali 5 jam, 50.000. jam 50.000. Oke, good. Kemudian yang Raiso. Yang Raiso 10 jam. 10 jam, oke. Dikali upahnya 7.500 dikali 10 jam. Oke. 75.000. 75.000. Oke. Oke, thank you Mbak Devi ya. Sama-sama, Bu. 10 poin yang lain. Bentar. Saya berikan kesempatan yang belum ya. Yang belum harus gercep ya supaya nanti tidak diborong semua poinnya sama temennya ya. Oke, sebentar saya mau cari Mas Raihan Bariki. Mas Raihan bisa bantu saya untuk menjumlahkan upah yang dibayarkan.
berapa. Nah, itu sudah dihitung sama teman-teman tadi, kita tinggal menjumlahkan saja. Bisa bantu saya, Mas Rehan? Bisa, Bu. Oke, thank you ya, sudah meresponnya. Oke, kita jumlahkan ya, Mas. Untuk Raisa dulu, berarti total upah yang dibayarkan, tadi berapa? Dari atas, Mas, 150.000. Kemudian 400, kita 400 tambah 200, kemudian kita tambah lagi 50, totalnya 400.000. Oke, kemudian yang Raisa, Mas, berapa totalnya? 300.000. 300.000. Oke, ya. Terima kasih, Mas Rehan. Ya, kita ganti lagi ya supaya merata ya. Jadi jangan menumpuk di satu orang. Ganti lagi siapa tadi yang resen? Mas Fahad. Oke, good Mas Fahad. Ya, jadi Ya, Bu. untuk pajak. Nah, pajak. Ini kesukaannya Mas Fahad tuh pajak ya. Iya. Mas Fahad kalau betul. pajak tertarik dia. Oke. Kita ada PPh 5% Mas Fahad. Kemudian berapa pajak yang yang dipotong atas upahnya si Raisa ini? 400 kali 400.000 5%. kali 5%. 20.000. Oke. 20.000 kali 5% ya, 20.000. Oke, kemudian yang Raiso kalinya berapa 300 ini? kali 5, 15.000. Ya, 15.000. Ini upah pajaknya ya. Oke. Kemudian nah, sekalian Mas Fahad, jumlah Iya, Bu. gaji bersih berapa berarti yang diterima setelah dipotong 380. 380. Kemudian selanjutnya yang Raiso 285. 285. Oke, good. Terima kasih Mas Fahad Masih, Bu. sudah membantu saya menghitung ya. Kalau nggak dibantu saya kebingungan loh ya. Oke. Kemudian setelah kita tahu ini ya hitungannya ya, ini cara mengalokasikan biaya tenaga kerja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Ini perhitungannya ya, jadi ini tenaga kerja langsung, ini per produk. Kemudian yang BOP itu, yang BOP tadi adalah aktivitas menunggu persiapan pekerjaan ya, sehingga ini ya kita peroleh perhitungan ini. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk menjurnal ya. Oke, jurnalnya tadi untuk alokasi BTKL itu adalah barang dalam proses, biaya tenaga kerja, kemudian biaya overhead pabrik. Ini untuk mencatat yang apabila ada komponen biaya tenaga kerja tidak langsung, kemudian gaji dan upah. Nah, kita sudah tahu jurnalnya, masalahnya kita belum bisa menentukan nilainya ya. Saya juga bingung, saya perlu dibantu ya. Saya butuh bantuan ya. Saya akan cari bantuan dulu ya. Siapa yang mau bantu saya menjurnal? Mungkin ada. Tadi banyak ceweknya ya, sekarang cowok aja. Mas, sebentar yang belum sama sekali tuh. Saya tak lihat dulu. Mas Muklisin ada? Hadir di sini apa enggak ya? Mas Muklisin. Tampaknya tidak hadir. Mas Fahrul Aprilian. Fahrul, Mas Fahrul. Apakah bisa mendengar suara saya? Apakah berkenan membantu saya? Oke, mungkin belum merespon ya. Kemudian ada Mas Nafil. Mas Nafil. Kalau jurnal jangan takut loh ya. Kan nanti kita kerjakan bersama-sama ya. Salah nggak apa-apa. Mas Nafil, mau bantu saya menjurnal? Oh, Mas Fahrul ternyata audionya rusak. Apakah bisa bantu lewat kolom chat? Jadi saya tunjukkan dulu ya. Ini Mas Fahrul. Ya, ini kan biaya dalam proses biaya tenaga kerja yang BTKL. Jadi tadi kita
sudah sepakati bahwa yang masuk BTKL itu adalah yang kaitannya sama proses produksi. Ini saya kotakin ya. Nah, nih. Kotaknya nggak lurus ya. Nggak lurus. Ya, saya ulangi. Ini ya, dari sini aja. Ya, ini yang saya kotakin ini adalah BTKL, Mas Fahrul. Ya, ini juga sudah saya tulis, ini biaya tenaga kerja langsung. Kaitannya sama proses produksi apa? Membuat biskuit dan wafer. Nah, sekarang kita mau jumlahkan totalnya semua, Mas Fahrul. Baik Raisa mau Raisa atau Raiso, Raurus ya. Kita jumlahkan semua ya, Raiso. Raisa maksudnya, 150 tambah 200 tambah 150 tambah 75. Oke, berapa Mas Fahrul? Oke, Mas Fahrul lagi cari kalkulator ya. Yang lain yang mau membantu saya, yuk yang cewek siapa ya? 500. Oh, Mas. Hasilnya 575, Bu. 575. Oke. Ketika saya tawarkan di grup ternyata banyak yang ini ya. Oke, thank you. Tadi 575. Siapa tadi? Tapi yang Mbak Devi ya kayaknya ya, yang menjawab ya. Oke, 575. 575. Nah, kemudian yang kedua, biaya overhead pabrik. Mana yang masuk overhead pabrik? Coba ya, kita lihat lagi. Ini dibebankan sebagai overhead pabrik. Berarti yang masuk overhead pabrik yang ini. Ya, kita jumlahkan baik Raiso maupun Raisa. 50 tambah 75. 125. 125. Oke, 125 ya, Mas Fahad ya. Oke. Kemudian gaji dan upah. Nah, gaji dan upah yang masuk yang mana ya? Gaji yang namanya gaji dan upah berarti yang sebelum dipotong pajak ya. Berarti yang mana? Yang ini. Ini kan sudah menjadi beban perusahaan ya. Bukan beban hidup, ini beban gaji ya. 400 tambah 300. 700, Bu. 700. Oke. 700 ya. Nah, sekarang kita cek debitnya sama kreditnya apakah sudah balance. 575 tambah yang namanya akuntansi itu harus aturan dasarnya balance ya. 700 ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, itu cara menjurnal, mencatat alokasi BTKL, biaya tenaga kerja langsung. Kita sudah alokasikan tadi dari aktivitasnya si Raisa dan Raiso ya, itu ya bahwa yang masuk ke biaya produk ya kita sepakati yang ini 575 ini ya, walaupun tadi perusahaan totalnya mengeluarkan biaya gajinya 700, tapi yang masuk ke perhitungan BTKL hanya 575. Yang 125 bagaimana? Kita masukkan sebagai biaya overhead pabrik, gitu ya. Sehingga hari ini kita sudah belajar menghitung. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Mbak Rizky, ada pertanyaan? Bu, boleh lihat yang sebelumnya. Oke, saya lihat. Nih, ya, gimana Mbak? Tadi yang jumlah gaji bersih yang diterima karyawan itu dapatnya dari mana ya, Bu? Oh, gaji bersih ini dapatnya dari jumlah upah yang dibayarkan 400 ini ya Mbak, dikurangi PPh. Ya, PPh itu pajak ya, pajak. 400.000 kurangi 20.000. 380 ya. 300.000 kurangi 15.000, ketemunya 285. Gitu ya. Kemudian apa? Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Kemudian apakah yang pajaknya tidak dicatat? Nah, sebenarnya sih kalau akuntansi semua dicatat ya, tapi hari ini kita fokus di pencatatan alokasi BTKL saja. Ya, kalau yang mau mencatat ya, boleh, itu harusnya dicatat semua transaksi itu baik pajak maupun yang gaji bersih tadi ya, sehingga nanti kita bebankan. Tapi kan kita tidak sedang belajar untuk menyusun laporan keuangan ya, kita sedang belajar untuk alokasi BTKL, sehingga kita fokus di sini saja cukup ya. Kalau ranahnya anak akuntansi ya sampai jurnalnya sampai jelimet-jelimet itu ya
di jurnal semua ya, tapi kalau anak manajemen ya sampai di sini saja saya rasa cukup ya. Titip-titip jurnalnya aja ya, nggak perlu sampai yang jelimet-jelimet ya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke budgeting? Udah ya. Oke, kita masuk ke budgeting. Apa itu suaranya ya? Suara slide saya sendiri ternyata. Nah, di sini ada anggaran tenaga kerja ya. Namanya budgeting, kita hari ini kita nggak akan belajar budgeting yang kompleks ya, tenang saja ya. Belajar yang mudah-mudah. Nah, anggaran ini maksudnya adalah perusahaan itu mau menghitung, intinya mau menghitung kebutuhan biaya tenaga kerja langsung. Untuk apa? Untuk diperlukan untuk estimasi ya. Kemudian supaya untuk kontrol ya. Kontrol kenapa? Karena namanya budget kan kita anggarkan ya. Kalau namanya budget itu kan kita sudah punya batas maksimum ya, misalnya. Jadi nggak hanya keuangan, jadi nggak hanya dalam bentuk uang, tapi budgeting itu juga kaitannya juga sama penggunaan tenaga kerja. Supaya apa? Nanti supaya bisa terkontrol ya. Jadi ini manfaatnya ya, penggunaan tenaga lebih efisien. Kemudian kalau penggunaan tenaga kerjanya lebih efisien, otomatis biayanya juga lebih efisien. Jadi harga pokok nanti juga bisa dihitung secara tepat ya. Nah, anggaran itu nanti ada dua ya. Kita menganggarkan berdasarkan jam. Jadi berapa jam maksimal karyawan itu memproses sebuah produk, berapa jam maksimal karyawan itu bekerja dalam satu minggu misalnya atau 1 bulan ya. Kemudian berapa biayanya ya. Jadi dalam bentuk jam, kemudian dalam bentuk biaya ya. Nah, sekarang kita cermati contohnya ya. Jadi PT Kuki Ceria hari ini temanya masih biskuit ya. PT Kuki Ceria mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2022 ya. Di sini ada rencana produksi, dia menggunakannya triwulan. Triwulan tahu ya, per 3 bulan. Nah, jumlahnya dia mau di triwulan pertama dia produksi 5.000 kilo. Kemudian di triwulan kedua 4.000, triwulan 3 6.000, triwulan 4 8.000. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini ada rencana jam ya. Rencana jam itu dia menggunakan standar jamnya berapa untuk sebelumnya dia ada 2 departemen ya, departemen pengolahan sama pemanggangan. Jadi kalau ini adalah pura-puranya pabrik roti ya. Dalam pabrik roti itu ada departemen-departemen yang terkait ya. Di antaranya adalah sebelum proses produksi itu diolah dulu ya. Tepungnya digiling-giling dulu atau diolah lah pokoknya. Nah, di dalam departemen pengolahan itu dia butuh standar jamnya ya, 2,4 jam. Per proses per kilo produksi, per proses produksi ya, per kilo ya. Kemudian untuk departemen pemanggangan ya, departemen pemanggangan produk itu diolah ya maksimal ya 1,5 jam. Yang namanya budgeting berarti nggak boleh ini ya. Kalau ada lebihnya kita evaluasi ya, tapi sebisa mungkin memenuhi standar ini. Karena apa ya, budgeting itu dibuat untuk nanti alat evaluasi ya. Nah, kemudian ini tarif per jamnya ya. Pengolahan 500 per jam, pemanggangan 700. Yang ngantuk langsung pada bangun ya dengar suara slide saya. Ya, celing, nggak ada yang menghilang ya. Nah, di sini diminta untuk menghitung anggaran jam kerja, berarti di situ hanya isinya jam. Kemudian anggaran biaya tenaga kerja. Berarti isinya kalau biaya berarti isinya ada uangnya ya. Oke. Kalau di sini misalnya kita cermati dulu ya, triwulan 1, 2, 3, 4 tadi proses produksinya ada 5.000, 4.000, 6.000, 8.000 kilo ya. Nah, produk ini akan diproses di 2 departemen ya. Kan nggak mungkin ya habis diolah nggak dipanggang ya, supaya jadi biskuit kan dipanggang juga ya. Maka dia mau nggak mau melewati 2 departemen ini ya.
Nah, di Departemen Pengolahan, standar pengolahannya adalah 2,4 jam per produk. Kemudian di Departemen Pemanggangan, standar pemanggangannya, ya standar produk, sebuah produk itu diproses, itu adalah 1,5 jam. Sehingga dari sini kita kalikan, ya, 5.000 kali 2,4 sama dengan 12.000. 4.000 kali 2,4 ini ya, sambil dibantu menghitung, siapa tahu saya tipu di sini. Dicek ya, 8.000 kali 2,4 itu apakah 19.200 ya, sambil dicek. Kalau saya tipu nanti dikoreksi ya. Ya, kalau sudah, ini kita totalkan semua ya. Ini dalam satuannya apa? Ekor atau unit atau pieces atau buah ya. Karena ini judulnya adalah anggaran jam kerja ya, maka di sini satuannya jam. Ya, 55.200 jam. Nah, kemudian yang Departemen Pemanggangan. Nah, ini kita kalikan juga ya. 1,5 kali ini pengalinya yang mana coba? Apa yang 7.500 apa yang 12.000? Ya, dari jumlah produknya ya. 5.000 kali ini 1,5 ya, ketemu 7.500. 4.000 kali 1,5 ya, ketemu 6.000 ya, terus ya. 6.000 kali 1,5, 8.000 nih. Ini total ini kita jumlahkan ya. Kita tambahkan, ketemunya 34.500 jam. Nah, kita sudah menyusun anggaran jam kerja ya. Jadi selama 1 tahun, PT Kuki Ceria membutuhkan 55.200 jam kerja di Departemen Pengolahan. Kemudian di Departemen Pemanggangan dia butuh 34.500 jam kerja, sehingga totalnya adalah 89.700 jam. Ya, ini anggaran berdasarkan jam kerja. Kemudian kalau berdasarkan biaya tenaga kerja bagaimana? Ya, kita lihat selanjutnya ya. Nah, yang ngantuk bangun ya, ada suara drum sahur. Ya. Ini adalah biaya tenaga kerja langsung ya. Jadi kita tadi sudah ini ya, sudah hitung ya kebutuhan jam di masing-masing departemen ya, Departemen Pengolahan dan juga pemanggangan ya. Ini ya jumlah jamnya. Kemudian dari sini kita mau hitung jamnya, jumlah jam, biayanya. Tadi di awal ya, slide yang awal-awal itu biayanya untuk Departemen Pengolahan adalah 500 per jam, kemudian yang Departemen Pemanggangan adalah 700 per jam. Ya, sehingga kalau kita dapat total jamnya, kita kalikan ini ya. 12.000 kali 500 ya, sama dengan 6 juta. 9.600 kali 500 ya. Ini kita kalikan dengan jamnya. Ini satuannya apa ini yang 7.207 ini ya, satuannya rupiah. Karena apa? Kita sudah kalikan dengan upah per jamnya ya. Kalau ada 19.200 jam, ya upahnya 500 per jam, berarti tinggal dikalikan ya. Nah, ketemunya 9.600. Nah, sekarang bantu saya untuk menghitung total kebutuhan anggaran selama setahun di Departemen Pengolahan. Caranya bagaimana? Tuh yang kolom bawah, yang namanya total anggaran berarti adalah total keseluruhan biaya tenaga kerja selama 1 tahun. Ya, berarti itu kalau ada 4 triwulan kita tambahkan semua ya. Siapa yang mau membantu? Saya. Siapa tadi? Oke, Mas Marcel. Good. Ya, berapa? Ya, Bu. Yang Departemen Pengolahan dulu. 6 juta ditambah 4.800.000 ditambah 7.200.000 ditambah 9.600.000, totalnya 27.600.000, Bu. Oke, bentar, saya ketinggalan ya. 7.200.000 tambah 9.600.000. Oke, totalnya 27.600.000. Oke.
Kemudian yang Departemen Pemanggangan, berapa Mas Marcel? Siap Bu, 5.250.000 ditambah 4.200.000 ditambah 6.300.000 ditambah 8.400.000 sama dengan 24.150.000 Bu. 24.150.000. Oke, sekalian yang jumlah akhirnya berapa Mas Marcel? 24.150 ditambah 24.150 ditambah 27.600 ya Bu. Ya. 51.750.000. 51.750.000 ya. Terima kasih Mas Marcel sudah membantu saya menghitung ya, karena saya nggak punya kalkulator ya. Oke, jadi teman-teman yang lain sudah paham semua bagaimana cara menentukan total kebutuhan anggaran biaya tenaga kerja langsung baik di masing-masing departemen maupun total keseluruhan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tadi 27.500 dari mana tadi? 27.600 dari mana, Bu? Tadi sudah dibantu, dijelaskan oleh Mas Marcel tadi ya. Tadi sudah dibantu bahwa itu adalah total ini ya, 6 juta tambah 4.800.000 ini. Kalau yang ini berarti ya total ini semua ya. Kalau yang ini total ini semua. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah semua? Sudah jelas semua? Oke. Kalau sudah di Kulino ada latihan soal, caranya sama ya. Sudah saya contohkan cara menghitung anggaran tenaga kerja. Sudah saya siapkan template-nya, cara mengerjakannya mulai dari mana. Jadi teman-teman tinggal ditulis tangan ya. Ditulis tangan sesuai dengan template yang sudah saya berikan. Ya, gampang ya. Gampang, hanya nanti soalnya kan dimodif ya. Ya soal kan dimodifikasi sedikit ya, kan nggak harus sama ya dengan contoh ya. Kalau sama persis dengan contoh namanya ya contoh soal ya. Kalau soal ya dimodifikasi sedikit lah ya, ada jebakannya dikit-dikit gitu ya. Jadi jangan kaget ya, jangan kaget. Nanti bilang ke saya, Bu, soalnya kok beda dengan contohnya ya. Ya beda, itu kan contoh. Nah, nanti gimana teman-teman memahami variasi soal ya. Itu nanti makanya teman-teman harus punya buku. Ya, itu saya menekankan punya buku. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita bisa akhiri ya. Kita jumpa lagi di sesi minggu depan. Bahasan kita adalah BOP ya, biaya overhead pabrik ya. Kita sudah belajar 2 jenis harga pokok produk ya, biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja. Tadi kita sudah tahu caranya menggolongkan biaya tenaga kerja, mana yang masuk ke harga pokok produksi, mana yang diakui sebagai BOP. Kemudian tadi kita sudah belajar menghitung ya, membebankan atau mengalokasikan biaya tenaga kerja ya, walaupun tadi ada upah itu atau gaji itu dikeluarkan untuk tenaga kerja yang sama, ternyata apabila aktivitasnya beda, ternyata tidak semua itu kita bebankan ke harga pokok produk ya, tergantung kaitannya sama proses produksi itu ya. Kemudian tadi kita sudah belajar bagaimana menyusun anggaran tenaga kerja. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya bisa akhiri. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi saya ada kekurangan atau ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman ya. Saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi dan semangatnya semuanya ya. Kelas ini ternyata rame ya. Semuanya semangat untuk berpartisipasi ya. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama.